kabarnya? Alhamdulillah. Sehat sekali ya. Sekarang kan Iya. bulan puasa Pak. Jadi ya mulai ini loyo mungkin. Ya, harus tidak loyo Pak. Semangat Pak, lihat saja sama di kehadiran kita di sekolah dengan puasa dengan tidak. Oh, ya. Dan harus tetap semangat biar puasa. Iya, justru puasa ini harus banyak ibadah. Luar biasa Pak. Jadi begini Pak, saya sedikit mengambil waktunya. Ada tugas di guru penggerak ini Pak, Iya, iya. tentang modul 3.1 pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai universal sebagai pemimpin. Terlebih dahulu saya minta Bapak untuk perkenalkan diri dulu. Oh ya, Silakan Pak. saya Kepala SMA 11 Lu. Iya. Ya, nama saya Detrandus Sofiananto. Saya bertugas di sini sudah berjalan 6 tahun, mulai tahun 2018 Januari sampai hari ini. Saya kira cukup. Jadi kepala sekolah SMA 11 Lu ya Pak. Alhamdulillah ya Pak. Jadi di sini Pak ada yang mau saya tanyakan. Pertanyaan pertama, bagaimana caranya Bapak mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika dengan kasus rujukan moral ini pada saat Bapak menjabat di SMA 11 Lu? Ya, tentu kita harus komunikasi dengan teman-teman. Artinya hal seperti itu harus banyak berkomunikasi, karena hal-hal itu bisa dipertanggungjawabkan secara moral. Artinya kalau kita banyak memikirkan bagus tidaknya, pasti kalau bagus banyak mengambil sikap ya pasti bagus efeknya. Cuma ya itulah seperti apa namanya, kadangkala itu persoalan tidak benar artinya secara hukum, tetapi karena demi kemanusiaan, demi keselamatan anak kita, ya harus kita lakukan itu. Dan sudah dipikirkan baik-baik bersama dengan teman-teman. Karena keputusan semakin banyak kita pikirkan, banyak kita menarik kesimpulan, semakin partisipatif, tanggung jawab kita semakin bagus. Saya kira seperti itu Pak. Ya, luar biasa Pak. Jadi kembali ke berpihak kepada murid. Ya. Kita harus. Ya, sepanjang tidak merugikan negara, tidak merugikan orang lain, saya kira tidak menjadi masalah. Kecuali kalau ada orang lain dirugikan, ada yang dikorbankan sementara ada yang diangkat, wah itu yang tidak bagus. Tetapi kalau semuanya kita perlakukan secara universal kepada anak-anak kita, saya kira itu demi keselamatan kedepannya. Luar biasa Pak. Jadi dilema etika ini adalah sama-sama benar ya Pak. Ya, sama ya. Dalam rujukan moral ini adalah benar lawan salah. Ya. Ya. Jadi pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana cara memutuskan permasalahan yang sama-sama benar dilema etika tersebut? Kita lihat mana banyak untungnya. Oh, Ya, toh. Kalau memang banyak menguntungkan secara semua pihak, ya itu yang kita ambil. Tapi kalau hanya orang-orang tertentu saja, ya barangkali kita keliru. Ya. Tapi kalau menguntungkan pihak guru dari sisi tugasnya atau menguntungkan siswa, ya kenapa tidak? Sepanjang tidak, itu saya katakan sepanjang tidak ada yang dikorbankan. Begitu Pak. Jadi dari keuntungan ya Pak. Iya. Jadi mana mungkin kata-kata bijaknya nilai-nilai universalnya ya Pak. Iya. Mana lebih banyak ya. Manfaatnya. Jadi selanjutnya Pak, langkah-langkah dan prosedur apa yang Bapak jalankan dalam mengambil keputusan itu? Itulah tadi awal saya katakan, ya tidak boleh emosi, ya toh, harus dibicarakan baik-baik, minta pertimbangan dari teman-teman, karena ya itulah teman juga. Kita ini kan manusia biasa, jangan sampai faktor emosi atau faktor kepentingan pribadi sehingga kita bisa mengambil kesimpulan, bisa orang lain rugi. Ya.
Jadi kalau dalam guru penggerak itu KSE ya Pak, pengendalian diri. Ya, Jadi diri. jangan emosi Jangan lah. emosi. Jadi harus menggunakan otak luhur manusia yang berpikir lambat. Ya, harus begitu Pak. Luar biasa Pak. Jadi pertanyaan selanjutnya, adakah yang paling efektif ya dalam mengambil keputusan tersebut Pak? Setiap keputusan kalau kita sudah bicarakan baik-baik Pak, pasti efektif. Kecuali kalau karena emosi seperti tadi itu pasti tidak efektif. Tapi kalau dibicarakan baik-baik, dipertimbangkan baik-baik, insya Allah pasti efektif. Oh, jadi saya tangkap di sini Pak, kolaborasi. Ya, kolaborasi. Kerjasama sama rekan-rekan guru, dibicarakan baik-baik Ya. dalam kasus tersebut, itu yang paling efektif ya Pak. Iya, ya, sekarang kita Sangat setuju saya Pak. Kemudian selanjutnya, apa yang menjadi tantangan ya, Bapak dalam mengambil penyelesaian masalah ini? Tantangannya apa? ya sebenarnya tantangan itu ya kalau misalnya seharusnya kita mengambil keputusan tapi tidak ada teman tidak ada di tempat sehingga sangat berat dipikirkan apa yang kita lakukan. Tapi kalau kita ada semua lalu kita bicarakan, wah saya kira tidak ada masalah. Oh, iya. Artinya ya makin tantangannya itu kalau tidak istilahnya hanya mau melakukan sesuatu sendiri. Ya, Ini ketika jadi tantangan Bapak ketika untuk kebijakan sendiri ya. ya. Kalau banyak rekan-rekan guru yang hadir, Terlibat, ya. terlibat mungkin agak ringan. Ringan, Pak. ya. Oh, ya. Risikonya ya. Jadi kerjasama ya Pak. Iya, ya, seperti itu. Kolaborasi yang luar biasa. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau kita menyelesaikan kasus-kasus dilema etika ini Pak, adakah jadwal tertentu ataukah langsung diselesaikan pada saat itu Ya, saja? berdasarkan insiden. Ya. Oh, insiden. Ya, artinya pada saat itu saja ya, itu ya. Karena kita tahu bahwa hal-hal seperti itu sifatnya ya tidak tertentu, kadang ada, kadang juga tidak ada. Ya. Oke, jadi tergantung insiden. Dan ya, Pak. pada umumnya itu di saat-saat begitulah kita penaikan kelas, kita penentuan hasil ujian, biasanya seperti itu ya. Kasus-kasus yang ada ya Pak, Ya, dilema etika tersebut. Oke Pak, selanjutnya adakah faktor atau orang yang membantu dalam menangani kasus Ya tersebut? itulah. Yang pertama misalnya staf kepala sekolah, wakasek ditambah BK, ya. Ditambah guru senior. Ya, Oh, jadi yang membantu Bapak itu adalah Pak Wakil ya? ya Pak Wakil. Jadi seperti kurikulum, Ya. lewat Kurikulum, kesiswaan, humas, sarana, BK, ya. Kan guru kawan juga ya Pak? Ya, libatkan guru, terutama senior-senior. Luar biasa Pak. Pertanyaan terakhir ini Pak, dalam kasus ini yang Bapak sampaikan tadi sudah dijelaskan, adakah pembelajaran yang diambil dari kasus-kasus tersebut dilema etika ini? Saya kira ada pembelajaran yang bisa kita ambil di situ ya. Bahwa dengan kebijakan seperti itu maka betul-betul anak kita bisa berhasil ya. Olehnya itu saya kira tidak menjadi masalah kita mengambil kebijakan seperti itu demi untuk anak kita. Demi kepentingan murid ya? Ya betul. Luar biasa Pak. Jadi saya simpulkan bahwa yang Bapak bicarakan tadi adalah kasus-kasus dilema etika Ya. yang dimana kita harus dalam guru penggerak itu ada namanya 4 paradigma yang harus dijalankan dan 3 prinsip dan 9 langkah mengambil sebuah keputusan. Jadi ketika kita menangkap atau mengambil sebuah keputusan harus melalui prosedur itu Pak, ada kemudian pembuktian sehingga nanti di hasil akhir bisa dipertanggungjawab dan tidak ada yang sama sekali yang dirugikan dari belah pihak. Mungkin itu saja Pak. Ya Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.